Di ruang tamu mertua yang mewah, aku berdiri kaku. Gelas kopi panas melayang dan jatuh di depan kakiku. Isinya muncrat sampai ke rokku. Mereka pikir aku akan menangis atau memaksa bertahan. Mereka salah. Hari itu, aku bukan hanya pergi. Aku meninggalkan sebuah pesan-pesan yang diam-diam akan membalik hidup mereka. Sampai mereka bersujud minta maaf di depanku. Sebelum kita mulai, komentar kota kalian ya. Absen dari mana saja yang sedang menonton cerita ini sekarang? Pagi itu, aku datang ke rumah mertua dengan hati yang sebenarnya masih berharap. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, hari ini mereka akan melihatku bukan sebagai perempuan yang tidak cukup, tapi sebagai istri untuk putra mereka, sebagai bagian dari keluarga. Aku membawa roti buatan sendiri, hangat dan wangi, sesuatu yang sederhana tapi kubuat dengan sepenuh hati. Tapi begitu pintu terbuka, sambutan yang kuterima bukan senyum, bukan pelukan, bukan kata, "Selamat datang." Hanya sorot mata penuh penilaian dari ibu mertua, dari ujung rambut hingga ujung sepatu, seolah-olah ia sedang memeriksa barang yang ingin ia kembalikan ke toko karena tidak sesuai ekspektasi. "Datang juga kamu," ucapnya dingin, tanpa sedikit pun intonasi hangat. Suamiku berdiri di belakangnya, menatapku, tapi tatapannya seperti kosong, seolah ia hanya ingin semuanya cepat selesai. Aku mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa seperti topeng yang menempel terlalu kencang. "Kamu bawa apa?" Suara ibu mertua lagi. Tatapannya mengarah ke kantong roti yang kubawa. "Roti, Bu. Aku buat sendiri," jawabku lembut. Dia mengangguk pelan, tapi bukan tanda senang. Lebih seperti, "Ya sudah, tidak penting." Di meja makan, semua terlihat rapi dan mahal. Piring porselen putih, sendok perak, kopi dalam pot kristal. Mereka sudah mulai makan, tapi jelas menungguku hanya untuk formalitas. Ayah mertua mengangguk pelan, sopan tapi jauh, seperti ia sedang menjalankan kewajiban sosial, bukan menyapa menantu. Aku duduk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang selalu kurasakan setiap berada di sini, tetapi hari ini lebih pekat, hampir bisa disentuh. Ibu mertua menuangkan kopi ke cangkir porselen untukku. "Minum," katanya. "Aku tidak minum kopi, Bu. Maaf." Lambungku agak sensitif. Jawabku pelan. Seketika ruang itu membeku. Suamiku menutup matanya sebentar, seperti tahu apa yang akan terjadi. Ibu mertua meletakkan pot kopi itu dengan bunyi keras. Denting yang menusuk ruang sepi itu. "Banyak alasan. Dari dulu keluarga kami selalu minum kopi pagi-pagi. Kalau tidak biasa, ya biasakan. Jangan bawa kebiasaan rumahmu ke sini." Aku menunduk, menenangkan nafasku. "Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya..." Diam. Satu kata, tajam, dingin, memotong kalimatku seperti pisau. Lalu tiba-tiba, gelas kopi itu diangkat dan dilemparkan ke lantai di depanku. Cangkir pecah, air kopi menyiprat ke rokku. Suaranya keras, membelah udara, mencabik sisa harapan dalam dadaku. Ruangan langsung sunyi. Suamiku terkejut. "Bu, itu keterlaluan." Tapi nada suaranya goyah, tidak sepenuhnya membelaku. Ayah mertua hanya memejamkan mata, seperti bosan dengan drama keluarga kecil ini. Aku tidak bergerak. Aroma kopi yang tajam bercampur dengan rasa panas yang meresap ke kain bajuku. Rokku lembab, kakiku sedikit hangat. Tapi yang paling perih bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah cara mereka memandang kejadian ini. Seolah-olah aku pantas menerimanya. Seolah-olah aku hanya noda yang mengotori gambar sempurna keluarga mereka. Dalam sunyi itu, aku sadar, cinta tidak akan pernah cukup jika tidak dihargai. Kesabaran tidak akan pernah cukup jika terus diinjak. Dan diam tidak lagi mulia jika hanya membuat diri sendiri patah. Aku mengangkat wajah. Aku tidak menangis. Mata ibu mertua membulat. Mungkin ia mengira aku akan berlutut meminta maaf, atau berteriak, atau lari. Tapi aku hanya menatapnya, lurus, dengan tenang yang membuatnya sedikit gelisah. "Bu,
Kalau ini cara kalian memperlakukan orang yang mencintai keluarga ini, maka suatu hari nanti, rumah ini akan merasakan sepi yang sangat dalam. Bukan karena siapa yang tinggal, tapi karena siapa yang akhirnya memilih pergi. Suamiku ingin berbicara, tapi aku mengangkat tangan, memotongnya tanpa kata. Aku tidak akan pernah bisa memaksa diriku untuk tinggal di tempat di mana martabatku tidak dihargai. Ibu mertua tertawa pendek, sinis. Kamu pikir kamu siapa? Dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi. Aku tersenyum samar. Senyum yang bukan kepasrahan, tapi kesadaran. Dunia memang tidak akan berhenti, Bu. Tapi kadang, yang pergi bukan kerugian. Yang tetaplah yang harus belajar menanggung kehilangannya. Aku berdiri, mengambil tas kecilku. Rokku masih basah, tapi hatiku tiba-tiba terasa ringan. Seolah-olah pintu besar yang menahan seluruh beban hidupku akhirnya terbuka. Tak ada teriakan, tak ada air mata. Hanya langkah kaki yang pelan, tapi pasti. Dan saat aku melangkah keluar, daun pintu tertutup perlahan di belakangku, meninggalkan suara lembut yang justru terdengar seperti penutup bab dari hidup lamaku. Hari itu, aku bukan hanya meninggalkan rumah itu. Aku meninggalkan seluruh rasa takut yang pernah membelenggu hatiku. Dan aku tahu, hidupku baru saja mulai berubah. Pintu rumah mertua tertutup di belakangku, tapi gema keheningan dari dalam rumah itu masih menempel di dada, seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Udara luar terasa berbeda. Lebih ringan, tapi juga menusuk. Seolah dunia di luar sana bertanya, benarkah kau siap meninggalkan semuanya? Aku menarik napas panjang, menahan getaran kecil di jemariku. Tidak ada tangis, hanya tubuh yang perlahan memahami beban yang baru saja kulepaskan. Langkah kakiku tak tergesa, namun pasti. Jalan kecil menuju parkiran terasa seperti lorong panjang menuju babak baru hidupku. Setiap jejak di atas paving basah itu adalah keputusan, bukan pelarian. Aku tidak berlari, tidak bersembunyi. Aku meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Meski di dalam hati, badai sedang pecah tanpa suara. Setiba di kosanku, tempat yang sederhana, sempit, tapi selalu memberiku ruang untuk bernapas. Aku duduk di tepi ranjang, memegang ujung selimut, menatap diam-diam jendela kecil. Sinar matahari menembus tirai tipis, jatuh ke wajahku, seperti mencoba menghapus sisa dingin yang melekat di tubuhku sejak dari meja makan tadi. Rokku masih lembab, aroma kopi yang mengering samar-samar terasa di kain. Aku perlahan menyentuhnya, dan tanpa sadar, mataku berkaca. Bukan karena sakit fisik, tapi karena harga diriku sempat disentuh oleh penghinaan yang kuanggap tidak manusiawi. Namun air mata itu tidak jatuh. Aku menegakkan punggung. Tidak hari ini. Tidak untuk orang-orang yang mengira aku akan runtuh. Teleponku bergetar di atas meja. Nama suamiku muncul berkali-kali. Rangga menelepon. Aku memejam mata, membiarkannya berdering sampai berhenti sendiri. Lalu berbunyi lagi. Dan lagi. Pesan masuk bertubi-tubi. Kamu di mana? Kok pergi begitu aja? Ibu cuma emosi sebentar. Kamu kenapa sensitif sekali? Setiap pesan seperti paku yang dipukul ke dada. Tapi aku tahu, jika aku membalas sekarang, aku akan kembali ke pola lama. Memahami meski disakiti. Diam meski diinjak. Mengalah meski yang kulindungi bukan cinta lagi, tapi kebiasaan. Aku mengambil napas panjang dan menaruh ponsel terbalik. Hari ini aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lalu aku membuka lemari kecil di sudut kamar, mengambil koper sederhana. Baju-bajuku kulipat pelan, bukan karena aku tidak punya tempat lain untuk tinggal, tapi karena aku perlu meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar melepaskan. Aku tidak membawa banyak barang, hanya pakaian kerja, buku jurnal kesayanganku, dan satu syal pemberian ibu. Satu-satunya hal yang mengingatkanku bahwa pernah ada rumah yang memelukku tanpa syarat. Di sela aku membereskan barang, suara notifikasi terus berdenting. Pesan dari suami, dari saudara ipar, bahkan dari mertua laki-laki yang biasanya diam. Tapi pesan ibu mertua tidak ada. Diamnya lebih keras daripada teriakan. Dalam hati aku tahu,
Mereka sedang menunggu aku kembali, menunggu aku merengek meminta maaf, menunggu aku mengalah seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang datang dengan roti hangat dan harapan rapuh. Aku perempuan yang baru saja menyatukan serpihan harga diri, dan aku tidak akan menyerahkannya lagi. Aku membuka aplikasi pesan, bukan untuk menjawab, tapi untuk menulis satu kalimat pendek. Sebuah pesan yang tidak kasar, tidak meledak, tapi menegaskan batas yang selama ini kulupakan. Kupilih kata-kata dengan hati-hati, dengan ketenangan yang baru saja tumbuh di dalam diriku. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Aku akan pergi untuk sementara. Semoga saat kembali, kita semua sudah belajar memanusiakan manusia. Lalu aku keluar dari grup keluarga. Sunyi. Namun sunyi yang kali ini terasa seperti kekuatan, bukan kesepian. Telepon kembali berdering. Kali ini aku angkat. Suara Rangga terdengar panik. Kamu mau kemana? Kok keluar grup? Mama cuma marah sedikit. Kamu jangan besar-besarin. Aku menutup mata, menahan perih di dadaku. Rangga, apakah kamu tahu apa yang Mama lakukan tadi? Dia melempar gelas ke arahku. Itu bukan marah kecil. Ya tapi kamu kan baik-baik saja. Jangan lebay. Mama juga capek. Kamu harus mengerti dia. Kata-katanya menusuk dalam. Lebih perih dari cipratan kopi tadi. Suaranya bukan membela, bukan merangkulku. Ia hanya mempertahankan kenyamanan keluarganya. Dan saat itu, aku sadar. Selama ini aku bertahan bukan karena cinta yang saling menguatkan, tapi karena aku takut ditinggalkan. Padahal justru aku yang selama ini menahan semuanya sendiri. Aku menarik napas pelan lalu berkata dengan suara yang stabil, meski hatiku gemetar. Rangga, aku juga capek. Capek diminta mengerti tanpa pernah dimengerti. Aku pergi bukan untuk drama. Aku pergi karena aku ingin hidup yang menghargai aku sebagai manusia. Aku suamimu. Suaranya meninggi. Aku tahu, jawabku lirih. Dan justru karena itu, kau seharusnya menjadi orang pertama yang melindungiku, bukan membenarkan orang yang merendahkanku. Sunyi beberapa detik. Hanya terdengar napasnya yang berat. Kamu mau cerai? Pertanyaan itu memantul di dinding kamar, membuat dadaku sesak. Aku mau waktu, jawabku. Bukan perceraian. Tapi aku tidak akan pulang sampai aku yakin kamu juga mau memperjuangkanku. Klik. Panggilan terputus. Aku menatap layar kosong, merasakan getaran kecil di dada. Tapi bukan getaran takut. Ini getaran keberanian. Aku duduk di lantai, menatap jendela. Cahaya sore masuk, hangat. Di dalam diam itu, aku berbicara pada diriku sendiri, dan pada Sang Pencipta dalam hati. Allah, jika jalan ini berat, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kembali hanya karena aku takut berjalan sendiri. Dan entah bagaimana, ada ketenangan yang turun ke dadaku. Bukan karena masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sedang memilih diriku sendiri. Bukan sebagai istri, menantu, atau perempuan yang harus selalu patuh. Tapi sebagai manusia yang pantas dihargai. Aku menutup tirai, merapikan nafas, lalu duduk di meja kecil untuk mulai menulis rencana hidup. Hari itu aku tidak hanya pergi dari rumah mertua. Aku pergi dari ketakutanku, dari kebiasaan diamku, dari bayangan yang membayangi hatiku selama ini. Dan meski semua terasa hening, ada satu suara kecil di dalam diriku yang berbisik pelan namun tegas. Aku tidak sendiri. Aku sedang pulang ke dalam diriku. Yusaid. Malam itu, kamar kosku terasa berbeda. Biasanya, keheningan membawa rasa sepi yang menyesakkan. Tapi kini, sunyi itu justru terasa luas, seolah membuka pintu besar untuk aku melangkah masuk ke dunia baru. Lampu meja berkedip lembut. Cahaya hangatnya jatuh ke permukaan buku jurnal yang terbuka di hadapanku. Di sana, kutulis kalimat yang sejak tadi menari di benakku. Aku tidak lari. Aku sedang kembali pada diriku. Aku menutup mata sesaat, menenangkan diri. Nafasku masih berat, seperti baru selesai berlari dari badai yang mengamuk tanpa suara.
Percikan kopi yang tadi mengenai rokku sudah kubersihkan, tapi bekas rasanya masih tertinggal di kulit, seperti jejak dingin dari penghinaan yang terlalu lama kuterima. Setiap sudut kamar ini menjadi saksi ketika aku memutuskan memilih harga diriku, bukan kenyamanan palsu. Telepon kembali bergetar, tapi kali ini aku mematikannya. Ada batas yang harus kulindungi, dan batas itu sekarang berdiri kokoh. Aku berhak atas ruang hening tanpa suara memanggilku pulang hanya demi mempertahankan keadaan yang melukaiku. Aku bangkit perlahan, membuka jendela kecil dan membiarkan udara malam masuk. Angin lembut menyentuh wajahku, membawa aroma hujan sisa sore tadi. Lampu jalan berkedip dari kejauhan, seperti dunia sedang mengedipkan mata padaku, seolah berkata, "Kau sudah memulai langkah besar. Teruskan." Lalu aku duduk lagi, menatap laptop yang selama ini hanya kugunakan untuk kerja. Malam-malam setelah menikah biasanya kupakai untuk melayani rumah tangga, menyiapkan kebutuhan, bertahan dengan sedikit tidur. Tapi malam ini berbeda. Malam ini adalah milikku. Aku membuka website pelatihan daring yang sudah lama ingin kuikuti, tapi tak pernah punya waktu karena tuntutan rumah mertua. Perempuan yang baik itu di rumah, begitu kata mereka. Karir itu nanti saja. Padahal yang mereka maksud adalah, selama menguntungkan kami, kamu harus patuh. Tangan ini sedikit gemetar saat menekan tombol daftar. Rasanya seperti memotong rantai yang sudah lama melilit pergelangan jiwa. Rasanya seperti menghirup udara pertama kali setelah sekian lama tenggelam. Aku mulai belajar, melihat video tentang pengembangan diri, membaca artikel motivasi, mendengar testimoni orang-orang yang bangkit dari titik rendah. Suara narator video itu menenangkan. Perubahan bukan dimulai dari keputusan besar, tapi dari keberanian menolak hidup yang membuatmu kecil. Kalimat itu menusuk pelan, tapi hangat. Aku menarik napas panjang, membiarkannya meresap, dan meraih buku jurnal kembali. Kata-kata itu kuubah menjadi milikku. Mulai hari ini, aku tidak kecil lagi. Lalu, tanpa rencana, air mata jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena selama ini aku menahan diri untuk tetap kuat di depan mereka. Di depan dunia. Di depan lelaki yang seharusnya menjadi pelindungku tapi justru menyerahkanku pada ombak tanpa perisai. Dalam diam, aku berbicara dalam hati. Bukan dengan suara lantang, tapi lirih dan tulus. Seperti seorang anak kecil yang mencari pelukan yang tak bersyarat. Ya Allah, jika jalan ini kau buka untukku, maka tuntun aku. Jika aku harus kuat sendirian, beri aku keberanian. Dan jika suatu hari aku mampu tersenyum tanpa pedih, izinkan aku menjadi lembut lagi, tanpa takut disakiti. Sebuah ketenangan mengalir. Tidak dramatis, tidak tiba-tiba. Hanya rasa hangat yang merayap perlahan di dada. Seperti pelukan dari langit. Aku mengusap air mata, bukan karena ingin menghapus kesedihan, tapi karena aku sudah siap melihat dunia tanpa kaca berembun lagi. Kemudian aku mulai merapikan meja, menata ulang kamar, membuat ruang kecil ini benar-benar menjadi tempat pulang. Setiap lipatan baju, setiap buku yang kutata, terasa seperti menata ulang hatiku yang sempat porak-poranda. Dan saat aku menata syal pemberian ibuku di kursi, aku tersenyum kecil. Ada kekuatan dari masa lalu yang ikut hadir, mengingatkanku siapa diriku sebelum dunia mencoba mengubahku menjadi sesuatu yang bukan aku. Beberapa teman mengirim pesan, sekadar bertanya keadaanku, menawarkan telinga jika aku ingin bicara. Aku membalas pelan, tidak detail, hanya mengatakan aku sedang berproses. Mereka menanggapi dengan doa dan semangat. Ketika membaca satu pesan yang berbunyi, "Kamu kuat, kamu pantas bahagia." Aku menutup mata lagi. Kata-kata sederhana itu seperti tangan yang menepuk bahuku, membangunkanku dari kebiasaan menyalahkan diri. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi aku tidak merasa lelah. Otakku penuh, tapi hatiku ringan. Ada bagian diriku yang baru terbangun, bagian yang selama ini kubisukan demi menjaga harmoni yang ternyata palsu. Aku berdiri menghadap cermin kecil di dinding. Biasanya aku hanya melihat wanita biasa yang mencoba menyenangkan semua orang. Tapi malam itu,
Aku melihat seseorang yang sedang tumbuh. Seseorang yang baru saja memilih dirinya sendiri untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama. Mataku sembab, tapi sorotnya lebih tajam. Bibirku pucat, tapi bentuknya menyiratkan ketegasan, bukan keraguan. Aku layak dihargai, bisikku untuk diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku sungguh percaya. Kututup lampu, berbaring perlahan. Kamar kembali hening, tetapi bukan kehampaan. Lebih seperti ruang luas yang siap diisi harapan baru. Aku memeluk bantal, menarik selimut, dan membiarkan rasa lelah menguap dalam damai. Di antara setengah sadar dan tidur, aku kembali berbisik. Besok aku bangkit. Besok aku mulai hidupku sendiri. Dan malam itu, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa baru saja kembali kepada seseorang yang sangat penting, diriku sendiri. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Matahari perlahan merangkak naik, menyelinap melalui celah tirai kamar kosku, menciptakan garis-garis cahaya yang lembut di dinding. Tidak ada panci beradu di dapur besar. Tidak ada suara langkah pembantu mondar-mandir. Tidak ada instruksi tajam atau kritik yang mengintai setiap gerakanku. Hanya sunyi, wangi sabun mandi, dan suara air menetes dari shower yang menenangkan. Aku menatap wajahku di cermin, sedikit bengkak karena menangis malam sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang baru, ketenangan. Bukan ketenangan yang steril, tapi ketenangan yang datang dari keberanian mengambil keputusan yang dulu terasa mustahil. Aku mengambil nafas dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paru, seperti sedang menarik kehidupan baru ke dalam tubuhku. Hariku dimulai dengan duduk di meja kecil, menulis agenda. Pelatihan online jam 10, mencari peluang kerja tambahan, memperbaiki CV, dan menulis satu kalimat afirmasi untuk diri sendiri. Aku berharga dan aku memilih hidup yang menghargai diriku. Kata-kata sederhana itu kubaca pelan, membiarkan setiap hurufnya menetap di hatiku. Belum 1 jam berlalu ketika ponselku bergetar. Bukan dari Rangga. Namanya tidak muncul. Yang muncul justru nama seorang sepupu suamiku, Dina. Kami jarang bicara. Jadi pesan darinya membuatku mengerutkan dahi. Kak, kamu di mana? Rumah tante tadi ramai banget. Aku menatap pesan itu lama, mencoba menimbang apakah aku harus membalas. Setelah beberapa detik, akhirnya kubalas singkat. Aku di kos. Ada apa? Balasannya muncul cepat. Ayah mertua kakak pulang kerja lebih cepat tadi. Mereka kelihatan tegang. Tante marah-marah. Aku tidak membalas. Pesan itu kutinggalkan menggantung. Aku tidak perlu tahu lebih banyak. Bukan urusanku lagi. Atau begitu ku yakinkan diri. Tapi hati manusia selalu punya pintu kecil yang masih membuka sedikit ruang untuk penasaran. Terutama pada masa lalu yang belum sepenuhnya kita tinggalkan. Aku menatap jendela, mencoba mengusir bayang rumah besar itu dari pikiranku. Tapi kemudian telepon berbunyi. Kali ini bukan dari sepupu, tapi dari salah satu sahabatku, Siska. Aku mengangkat sambil menghela nafas. Halo, suaraku berat, tapi berusaha stabil. Kamu baik-baik aja? Suara Siska lembut, penuh empati. Aku baik, jawabku pelan. Aku cuma mencoba belajar bernapas lagi. Siska terdiam sejenak, seperti memberi ruang agar kata-kataku bisa jatuh dengan benar. Aku dengar kabar dari teman yang kerja di kantor suami kamu. Katanya, ada masalah di perusahaan keluarga mereka. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Masalah apa? Katanya kontrak besar gagal. Dan ada pergantian manajemen internal. Banyak orang panik. Aku duduk lebih tegak. Bukan karena gembira. Tidak ada bagian dari diriku yang ingin mereka gagal. Tapi anehnya, kabar itu terasa seperti alarm yang berbunyi di ujung lorong hidupku. Tanda bahwa kelakuan manusia, sekecil apapun, selalu punya gema yang kembali. Siska, aku tidak mau senang dengan kabar buruk. Ucapku pelan. Aku tahu. Balasnya lembut. Tapi ingat, kamu pergi karena kamu dihina. Kamu bukan penyebab masalah itu. Jangan merasa bersalah. Aku menutup mata,
merasakan tarikan kecil di dada. Ada bagian diriku yang dulu sering memaafkan meski tidak diminta. Tapi kali ini, aku memilih untuk melihat dari jauh. Tidak ikut campur. Tidak ikut menilai. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk lebih lama, merenung. Di dunia ini, kadang kita tidak perlu membalas dendam. Hidup punya caranya sendiri mengajarkan pelajaran kepada manusia. Kadang lebih tajam dari kata-kata yang kita pendam. Kadang lebih pelan. Tapi pasti. Belum sempat menenangkan hati, ponselku berbunyi lagi. Kali ini nama ibu mertua muncul. Aku mematung, mencoba memahami perasaan yang muncul spontan. Bukan takut, bukan rindu, tapi rasa asing. Seperti melihat nama seseorang yang pernah menjadi pusat dunia kita. Tapi kini hanya bayangan yang jauh. Telepon itu berbunyi lama. Aku tidak mengangkatnya. Pesan pun masuk. Kamu kemana? Pulang sekarang. Keluarga harus disatukan, bukan dihancurkan. Aku menghela napas. Tidak ada kata, bagaimana kabarmu? Tidak ada, maaf. Hanya perintah. Hanya kontrol. Aku mengetik balasan. Tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku berani berkata tidak. Aku memilih keluar dari situasi yang menyakitkan. Aku tidak menghancurkan keluarga. Aku hanya tidak tinggal di tempat yang tidak menghargai keberadaanku. Aku tekan kirim lalu mematikan ponsel. Tidak ada ruang untuk debat hari ini. Tidak ada ruang untuk drama yang menguras jiwa. Kemudian aku berdiri, merapikan rambut, mengambil tas, dan berjalan keluar kos. Langkahku ringan. Aku menatap langit yang cerah. Awan bergerak perlahan. Angin menyentuh kulit. Dunia terasa luas. Aku berjalan ke warung kecil dekat kos. Membeli roti dan susu hangat. Penjual warung tersenyum ramah. Pagi, Mbak. Kelihatannya seger hari ini. Aku ikut tersenyum. Aku berhenti sejenak. Lalu tersenyum kecil dan mengulang dengan lembut. Iya, saya bersyukur. Dalam hati aku berbisik. Allah, terima kasih untuk kekuatan hari ini. Tidak lantang, tidak dramatis. Hanya bisikan yang penuh syukur. Dan di tengah hiruk-pikuk kecil pinggir jalan, aku menyadari sesuatu. Dunia tidak runtuh ketika aku pergi. Justru dunia baru mulai terbuka. Rumah mertua mungkin sedang menghadapi badai. Tapi itu bukan panggilanku untuk kembali. Tugasku hari ini sederhana. Memulihkan diriku, membangun hidupku, dan perlahan menata tujuan baru yang lahir dari luka yang sudah mengering. Hari itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas. Hari-hari berikutnya mengalir pelan. Tapi setiap detiknya terasa seperti langkah baru menuju hidup yang lebih jernih. Pagi selalu datang dengan angin hangat yang menyapu tirai tipis kosanku. Seakan dunia menyambutku dengan lembut, memberi ruang untuk jiwa yang sedang belajar berdiri tanpa sandaran. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada tuntutan untuk selalu jadi istri yang baik, sesuai definisi orang lain. Hanya aku, hatiku, dan jalan yang belum kujelajahi. Hari ini aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cemas, tapi karena semangat yang tak bisa ditahan. Ada sesuatu di udara, seperti bisikan halus yang berkata, "Ini waktumu." Aku duduk di tepi ranjang, merapikan rambutku yang sedikit kusut, lalu menatap diri di cermin kecil di dinding. Wajah itu bukan lagi wajah perempuan yang digerus rasa tidak layak. Masih ada bekas lelah, tapi kini bercampur dengan tekad yang berpijar. Perlahan bibirku tersenyum, seperti menyapa diri sendiri. "Halo. Aku bangga kamu masih bertahan." Pagi itu aku bersiap mengikuti wawancara kerja yang sudah kutunggu sejak seminggu lalu. Perusahaan besar, reputasi bagus, posisi yang sejalan dengan kemampuan dan mimpiku. Dulu aku selalu menunda kesempatan seperti ini. Rumah mertua sering menekankan bahwa perempuan yang baik itu hanya perlu menjadi penopang, bukan fokus pada karir. Uang suami cukup. Tugasmu adalah mendukung. Mereka bilang, tapi kenyataannya, yang mereka mau adalah aku menjadi penurut, bukan berkembang. Kini aku berdiri di depan cermin dengan kemeja rapi dan blazer sederhana,
memberi hormat kecil pada diri sendiri. Hari ini aku berjuang untukku, bisikku. Sebelum pergi, aku duduk sebentar, menundukkan kepala dan berdoa pelan dalam hati. Ya Allah, kalau ini jalan yang kau buka untukku, beri aku kepercayaan diri. Kalau ini belum waktuku, beri aku hati yang tetap yakin pada rencana MU. Tapi jika ini awal yang kau pilihkan, maka mudahkan langkahku. Doa itu sederhana, tapi rasanya menenangkan, seolah tangan lembut menepuk bahuku dari balik langit. Aku berjalan keluar kos, menyeberang jalan kecil yang ramai dengan penjual sarapan. Aroma roti bakar dan kopi panas mengisi udara. Ada ibu-ibu yang bercanda, anak sekolah yang berlarian, pekerja kantor yang tergesa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menjadi bagian dari hidup yang nyata, bukan sekadar penghuni rumah yang harus selalu berhati-hati agar tidak menciptakan suara. Perjalanan menuju gedung kantor itu kuhabiskan dengan menenangkan pikiran. Namun ketika akhirnya aku tiba dan berdiri di depan gedung tinggi bercermin kaca, dadaku berdesir. Sungguh berbeda dari rumah besar mertua yang penuh tekanan tersembunyi. Gedung ini terang, terbuka, penuh orang dengan mimpi dan ambisi. Seolah menyambut, bukan menilai. Aku masuk ke lobi dengan langkah mantap. Aroma lantai yang bersih, suara mesin printer, dan percakapan formal di kejauhan membuatku sadar. Aku sedang menata hidupku sendiri. Proses wawancara berjalan menegangkan. Tapi aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan mantap. Saat seorang pewawancara bertanya, "Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan lama?" Aku sempat terdiam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena ada cerita yang ingin kututup rapi. Aku ingin berkembang, jawabku akhirnya. Dan aku ingin berada di lingkungan yang mendorongku mencapai potensi, bukan membatasi. Tatapan mereka berubah, lebih menghargai, lebih percaya. Wawancara itu berakhir dengan senyum hangat dari tim HR. "Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan," kata mereka. Aku mengangguk, menekan jemari agar tetap tenang. Meski dalam hati rasanya sudah melonjak tinggi. Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa ringan. Bukan karena aku yakin diterima, tapi karena keberanian melangkah saja sudah membuatku menang. Di luar gedung, angin menerbangkan helaian rambutku. Aku mendongak, menatap langit yang jernih. "Terima kasih," bisikku pada langit, pada diri sendiri, pada masa lalu yang membentukku meski pahit. Saat menunggu transportasi online, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Suara seorang wanita terdengar di seberang. Profesional. "Selamat siang, Ibu. Kami dari perusahaan tadi. Setelah evaluasi cepat, kami memutuskan untuk langsung memberikan penawaran kerja." Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti sejenak. Maaf, tadi wawancaranya baru selesai." "Benar. Dan kami tidak ingin menunda. Kami melihat potensi kuat di Anda." Sejenak aku hanya bisa menutup mulut dengan tangan, menahan suara getaran emosi yang hampir tumpah. Rasanya seperti pintu besar yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka lebar. Seperti dunia berkata, "Selamat datang. Kamu pantas ada di sini." "Terima kasih banyak." Suaraku hampir berbisik. "Saya sangat menghargainya." Sebuah tawa kecil dari ujung telepon. Hangat. "Selamat. Mari mulai bab baru bersama." Telepon ditutup. Tapi tubuhku tetap membeku beberapa detik. Lalu perlahan, aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, dan membiarkan air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu lama kutahan di dalam dada. Orang-orang di sekitar mungkin melihatku sebagai perempuan biasa yang sedang menangis di pinggir jalan. Tapi bagiku, ini adalah air mata kemenangan. Bukan kemenangan atas orang lain. Bukan pembuktian kepada siapapun. Ini kemenangan atas diriku sendiri, atas rasa takutku, atas segala bisikan rendah diri yang dulu mengikatku kuat. Ketika akhirnya aku menghapus air mata dan berdiri, dunia terlihat lebih cerah. Rasanya seperti aku baru saja menulis kalimat pertama dalam buku baru kehidupanku. Halaman yang pernah kusangka tidak mungkin aku miliki.
Aku memeluk tas kerjaku, menoleh ke gedung tinggi itu, dan tersenyum kecil. Terima kasih, hidup. Aku siap. Dan di dalam hati, sekali lagi aku berbisik. Ya Allah, terima kasih sudah membimbingku ke sini. Hari itu, aku tidak hanya mendapatkan pekerjaan. Aku mendapatkan diriku kembali. Hari-hari setelah kabar penerimaan kerja itu terasa seperti embun yang turun lembut di pagi hari. Sejuk, bersih, penuh harapan. Aku bangun setiap hari dengan energi baru, menata hidupku satu langkah kecil demi satu langkah lagi. Segala sesuatu terasa lebih terang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena mataku kini melihat dengan pandangan yang sudah tidak lagi dipenuhi ketakutan. Namun hidup, sebagaimana jalannya, tidak pernah hanya satu arah. Ketika aku mulai membangun batu pertama pada pondasi baru dalam hidupku, kabar dari dunia lamaku perlahan-lahan menyusup kembali, seperti angin malam yang masuk lewat celah jendela. Aku sedang di ruang kerja kecil apartemen rekan kantorku. Dia menawarkan untuk menemaniku latihan persiapan kerja. Ketika teleponku bergetar keras. Nama yang muncul di layar memaksaku menarik napas panjang. Rangga. Di sisi lain, aku ingin menjawab. Di sisi lain, aku takut segala ketenangan yang baru saja kubangun akan kembali runtuh hanya dengan satu kata. Aku diamkan panggilan itu, membiarkannya berlalu tanpa jawaban. Namun beberapa menit kemudian, pesan suara masuk. Dinda, tolong angkat. Rumah, ada masalah. Hanya 3 kata terakhir itu yang menggema. Rumah ada masalah. Aku duduk pelan, mata menatap jauh. Masalah? Seperti apa? Hatiku berusaha tetap tenang, tapi rasa penasaran tetap datang. Seolah masa lalu mengetuk pintu, meminta diakui meski aku sudah mencoba menutupnya rapat-rapat. Tak lama, pesan lain masuk. Kali ini dari sepupu suamiku, Dina. Kak, perusahaan Om ada pemeriksaan besar. Banyak pihak mulai mundur. Aku dengar rumah juga mulai dijual. Aku memejam mata. Aku tidak pernah mendoakan keluarga itu tertimpa masalah. Bahkan ketika aku terluka, aku tidak pernah ingin mereka kehilangan segalanya. Tapi begitulah hidup. Kadang ia memberi pelajaran dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Aku membalas singkat. Terima kasih kabarnya. Aku sedang fokus membangun hidupku. Tidak ada kata lain. Tidak ada, syukurin, atau pantas. Karena kehancuran orang lain tidak pernah menjadi alasanku untuk berdiri lebih tinggi. Bukan begitu caraku ingin menang. Namun kabar itu tetap meninggalkan jejak di dadaku. Bukan rasa puas, tapi rasa aneh. Campuran iba dan jarak yang sulit dijelaskan. Seperti menonton hujan dari balik jendela. Basah di luar, tapi aku kering di dalam. Sore hari, ketika aku hendak pulang, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan dari ayah mertua, seseorang yang jarang sekali menghubungiku secara pribadi. Jika kamu punya waktu, pulanglah. Rumah ini butuh kamu. Aku tersenyum hambar. Kata-kata itu dingin. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan kesalahan. Hanya permintaan, atau lebih tepatnya, tuntutan dengan nada halus. Bagaimana mudahnya manusia meminta kita kembali ketika mereka butuh. Padahal dulu mereka menganggap kita tidak ada. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap langit sore yang berubah jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Suara kendaraan bergulung di kejauhan. Dalam keheningan itu aku berbicara dengan diriku sendiri. Mereka sedang diuji. Dan aku sedang tumbuh. Pulang, bukan ke rumah mereka, tapi ke dalam diriku yang dulu sempat tercerai-berai. Adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi kini aku sudah berada jauh di tengahnya. Dan aku tidak akan mundur hanya karena masa lalu memanggil dengan suara gentar. Ketika akhirnya aku membalas pesan itu, kata-kataku jernih dan tegas. Aku tidak akan pulang saat dipanggil karena keadaan buruk. Jika kalian membutuhkan hati, bukan sekadar kehadiran, aku akan datang. Tapi bukan hari ini. Beberapa menit kemudian, tanda reat muncul, tapi tidak ada pesan balasan. Hening. Tapi hening kali ini terasa seperti ruang yang kututup sendiri,
bukan ruang yang mereka kunci untukku. Malamnya, setelah mandi dan menikmati makan malam sederhana, aku duduk lagi di depan laptop. Cahaya layar menerangi wajahku, dan aku membuka jurnal yang sudah mulai penuh dengan tulisan-tulisan kecil penuh harapan. Aku menulis. Ada waktu ketika aku memohon untuk diterima. Sekarang aku memilih untuk dihargai. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang tahu kapan hati harus dipertahankan. Air mataku turun lagi, tetapi tidak pahit. Justru hangat, seperti melepaskan sisa beban masa lalu yang masih menempel. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Notifikasi baru. Pesan dari Rangga. Hari ini aku sadar sesuatu. Kamu pergi bukan untuk melukai kami. Kamu pergi karena kamu terluka. Aku menatap layar itu lama. Ada rasa wajar ingin membalas cepat. Tapi aku belajar. Tidak semua hal harus dijawab dalam sekejap. Jadi aku letakkan ponsel itu di samping, mematikan lampu kamar, dan aku berbaring pelan. Di dalam kegelapan, aku menatap langit-langit, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Ya Allah, bimbing aku selalu. Jangan biarkan aku kembali ke tempat yang membuatku lupa mencintai diri sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan damai, bukan karena masalah selesai, tapi karena hatiku belajar untuk berdiri tanpa takut lagi. Masa lalu mungkin sedang jatuh. Tapi aku sedang naik. Perlahan, tapi pasti. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka mata tanpa perasaan gugup atau takut. Tidak ada suara tekanan dalam kepala. Tidak ada bayangan tatapan tajam ibu mertua. Tidak ada rasa terpanggil untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Yang ada hanya detak jam dinding yang berjalan perlahan, dan cahaya matahari yang merambat lembut melalui tirai tipis jendela kosku. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, dan memeluk diriku sendiri sejenak, bukan karena kesepian, tapi karena syukur. Hidup memang masih sederhana. Ruang kamar kecil ini belum berganti furnitur mewah, belum ada dekor glamor seperti rumah mertuaku dulu. Tapi hati yang tinggal di ruangan ini sekarang jauh lebih lega daripada hati yang dulu tinggal di rumah megah dengan lantai marmer yang dingin. Setelah mandi dan berpakaian, aku membuat sarapan sederhana. Roti panggang, telur rebus, segelas susu hangat. Aroma roti yang dipanggang di kompor kecil itu menenangkan. Seperti menyambut hari yang akan kujalani tanpa tekanan. Dulu, setiap sarapan selalu menjadi ajang penilaian. Caraku memegang sendok, apa yang kubicarakan, bahkan caraku menaruh roti di mulut pun terasa diawasi. Kini, hanya aku dan piring kecilku. Dan itu cukup. Pekerjaan baruku baru dimulai beberapa hari, tapi aku sudah merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan di lingkungan keluarga suamiku. Penghargaan. Atasan memperkenalkanku kepada tim dengan percaya diri. Rekan kerja tersenyum tulus, menyambutku sebagai bagian penting tim. Bukan pelengkap yang harus diam. Hari ini ada banyak hal yang harus kulakukan. Mengatur jadwal klien, mempelajari prosedur baru, bahkan menghadiri rapat pagi. Namun sebelum berangkat, aku duduk sebentar, membuka jurnal, dan menulis afirmasi yang sesuai dengan perjalanan baru ini. Aku tidak dibentuk untuk menenggelamkan diri demi orang lain. Aku lahir untuk berdiri, lalu menuntun diri menuju sinar yang kupilih. Saat menutup jurnal itu, rasa hangat mengalir di dadaku, bukan kepercayaan diri yang meledak-ledak, tapi keyakinan lembut yang pelan-pelan tumbuh dan menguatkan akar keberanianku. Saat tiba di kantor, aku disambut ramah. Pagi, Dinda. Suara salah satu rekan, Reisa, terdengar ceria. Pagi. Balasku, tersenyum. Senyum yang benar-benar muncul dari dalam. Bukan dipaksakan demi menjaga harmoni keluarga. Di meja kerjaku ada secangkir kopi herbal yang Reisa letakkan. Aku ingat kamu bilang lambung sensitif. Ini kopi tanpa asam. Coba ya, semoga cocok. Aku tercekat sebentar. Matahari di luar belum terlalu tinggi, tapi hatiku rasanya sudah penuh oleh rasa terharu. Terkadang, bentuk perhatian kecil seperti ini lebih bernilai daripada ribuan kata manis dari orang yang tidak benar-benar peduli. Aku mengangguk. Terima kasih banyak. Kamu perhatian sekali.
Hari itu berjalan dengan lancar. Aku mempelajari hal baru, berdiskusi, bahkan tertawa kecil dengan tim saat makan siang. Tidak ada tekanan untuk tampil sempurna. Tidak ada suara batin yang bertanya, apakah aku cukup baik? Karena di sini, aku diberi kesempatan untuk menjadi diriku sendiri. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, aku memutuskan berjalan pulang perlahan melewati taman kecil di dekat kantor. Udara sore menampar kulit dengan sejuk, dan suara anak-anak tertawa riang terdengar dari kejauhan. Melihat mereka berlarian tanpa beban, aku tersenyum kecil. Masa kecilku dulu pun seperti itu. Dunia sederhana, hati ringan, tanpa tuntutan yang melelahkan. Aku duduk di bangku taman, membuka ponsel. Ada beberapa pesan baru dari Rangga. Namun kali ini, aku tidak langsung merasa cemas. Aku hanya menatap layar sebentar, lalu memasukkannya kembali ke tas. Karena hari ini, fokusku bukan tentang masa lalu. Fokusku tentang apa yang sedang tumbuh dalam diriku. Di taman itu, aku menutup mata sebentar dan berkata lirih, "Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Ajari aku mencintai diriku dengan cara yang Kau ridai." Angin bertiup pelan, seolah mengamini. Setelah beberapa menit, aku pulang ke kos. Di sana, aku memasak nasi goreng sederhana, lalu menyalakan musik lembut. Sambil makan, aku membuka catatan tentang impian-impian yang dulu kusimpan rapat-rapat karena suaraku selalu dipadamkan oleh kritik keluarga suami. Dan entah kenapa, kali ini aku tidak hanya membacanya. Aku menambahkan impian baru di daftar itu. Aku ingin punya tempat tinggal kecil, hangat, bebas dari kontrol siapapun. Rumah yang bukan istana, tapi tempat di mana hati ini bisa pulang tanpa rasa takut. Saat menulis itu, mataku berkaca. Bukan sedih, mungkin lebih mirip lega. Karena dulu, aku bahkan tidak berani bermimpi sejauh itu. Malam semakin larut. Aku merebahkan badan di kasur, menatap langit-langit sederhana itu lagi. Tapi kali ini, aku tidak melihat keterbatasan. Aku melihat awal dari sesuatu. Seperti bunga kecil di retakan jalan, mungkin pelan, mungkin tidak mencolok, tapi tetap tumbuh, tetap indah, tetap memecah tanah keras untuk mencapai cahaya. Aku menutup mata sambil tersenyum. Hari ini tidak sempurna, tapi hari ini damai. Dan itu lebih dari cukup untuk seorang perempuan yang sebelumnya merasakan hidup seperti perang tanpa akhir. Aku berbisik sebelum tidur. Teruslah kuat, Din. Ini baru permulaanmu. Dan malam itu, tanpa gangguan, tanpa air mata, tanpa tekanan, aku tertidur dengan tenang, sesuatu yang dulu terasa seperti kemewahan yang tidak kumiliki. Damai memang sederhana, tapi ketika kau memperjuangkannya sendiri, rasanya luar biasa. Hari-hari damai itu membuatku hampir lupa rasanya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ada ritme baru yang menenangkan, bangun pagi dengan hati ringan, berjalan ke kantor dengan senyum yang muncul tanpa dipaksa, dan pulang dengan rasa bangga karena hari itu aku berdiri atas kakiku sendiri. Hidupku mungkin belum sempurna, tapi setiap inci perjalanan kini milikku, bukan titipan harapan orang lain. Namun kedamaian selalu punya cara diuji. Sore itu, hujan turun perlahan. Langit tampak abu-abu, tapi justru menghadirkan suasana tenang. Aku baru keluar kantor, memegang payung kecil sambil menikmati suara hujan menyentuh tanah. Dulu, setiap pulang sore begini aku terburu pulang agar tidak dikritik karena kelamaan di luar. Tapi sekarang, aku malah sengaja berjalan lebih lambat, menikmati setiap tetes hujan seolah menyentuh ulang luka-luka lama dan menyembuhkannya. Aku berjalan melewati taman kecil, sama seperti kemarin. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Beberapa pasangan duduk di bangku, saling berbagi cerita. Ada sesuatu yang menghangat di dadaku, bukan karena iri, tapi karena kini aku tahu hubungan yang sehat itu ada. Dan suatu hari, mungkin aku akan merasakan itu juga, dengan seseorang yang melihatku setara, bukan sebagai objek untuk dibentuk. Sampai tiba-tiba ponselku bergetar. Nama yang muncul membuat langkahku berhenti. Ibu mertua. Aku menatap layar lama. Dulu, setiap panggilan darinya membuat tubuhku refleks menegang,
seperti bersiap menerima kritik atau perintah. Kali ini, aku hanya diam, membiarkan getaran itu mereda sebelum akhirnya kubuka pesan suara yang ia tinggalkan. Dinda, tolong datang. Ayahmu. Ayah Rangga masuk rumah sakit. Kami butuh kamu. Suara itu terdengar, berbeda. Tidak lagi dingin. Tidak lagi penuh perintah. Ada getar kecil yang hampir tidak pernah kudengar darinya. Gentar, panik, dan mungkin sedikit kerendahan hati yang terselip ragu. Dulu, mendengar permintaan seperti itu mungkin membuatku langsung bergegas pulang. Tapi kini, langkahku tetap terpaku di atas trotoar. Payung menggantung di atas kepalaku. Suara hujan mengisi kekosongan pikiranku. Aku memejam mata, mencoba merasakan apa yang hatiku katakan. Bagian diriku yang dulu memilih bertahan karena sayang dan takut kehilangan, bagian itu kini jauh lebih kecil. Yang sekarang berbicara adalah sisi diriku yang sudah bangkit, yang sudah belajar bahwa kehadiran tidak lagi bisa dipaksakan oleh kewajiban tanpa rasa. Namun manusia tetap punya hati. Sekuat apapun aku berdiri sendiri sekarang, aku bukan batu. Aku mengerti rasa sakit. Aku mengerti kehilangan. Dan meskipun keluarga itu menyakitiku, mereka tetap pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku duduk di bangku taman, menatap hujan yang jatuh di depan sepatu. Nafasku perlahan ditelan udara lembab. Ada suara lembut dalam diriku berkata, "Kamu tidak harus kembali sebagai orang kecil. Kamu kembali kalau kamu sudah cukup kuat untuk berdiri sejajar." Ponsel kembali bergetar. Kali ini pesan dari Rangga. "Papa kritis. Aku butuh kamu di sini. Tolong." Aku menggigit bibir. Ada kenangan kecil yang muncul. Saat pertama kali Rangga memegang tanganku. Saat kami berjanji akan saling jaga. Janji itu pernah indah. Meski dalam perjalanan, ia menghilang di antara bayang ekspektasi orang tuanya. Aku menarik napas pelan. Lalu ku ketik. Aku datang bukan karena kamu memerintah. Aku datang karena aku manusia yang memilih peduli. Lalu aku berdiri. Bukan tergesa, bukan karena panik, tapi karena hati yang sudah lewat fase ditarik dorong oleh rasa bersalah. Kali ini aku datang sebagai diriku sendiri, bukan sebagai menantu yang dikecilkan, bukan sebagai perempuan yang takut ditolak, tapi sebagai seseorang yang punya kekuatan untuk hadir, dan kekuatan untuk pergi lagi jika rasa hormat tidak hadir. Di perjalanan menuju rumah sakit, hujan semakin deras. Wiper mobil transportasi online bergerak cepat. Namun pandanganku tetap terpaku keluar jendela. Lampu jalan memantul di permukaan jalan basah. Sesekali, ku sentuh dada sendiri untuk memastikan aku masih bernapas dengan benar. Karena di balik ketenangan yang kubangun, ada sedikit gemetar, bukan takut pada mereka, tetapi takut pada rasa lama yang pernah menahan langkahku. Ketika akhirnya aku tiba, lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Bau antiseptik menusuk hidung. Suara mesin monitor dari ruang ICU terdengar samar. Di sana, di depan ruang ICU, Rangga berdiri. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya lelah. Mata memerah. Saat dia melihatku, ada sesuatu yang jatuh di matanya. Bukan tangis, tapi ego yang perlahan runtuh. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Aku mengangguk tanpa kata. Kami tidak perlu bicara panjang. Kehadiranku sudah cukup menjawab. Dari jauh, aku melihat ibu mertua duduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Sosok yang dulu selalu berdiri angkuh kini terlihat rapuh, seperti bangunan megah yang retak di dalamnya. Ia melihat ke arahku. Bukan memanggil, bukan mengkritik. Hanya menatap. Seolah mencari sesuatu yang dulu tak pernah ia beri, pengertian. Aku berjalan mendekat perlahan. Bukan untuk tunduk, bukan untuk membalas, tapi karena aku sekarang punya hati yang tidak lagi dikendalikan oleh luka. "Bagaimana keadaannya?" tanyaku pelan. Suara ibu mertua pecah hanya dengan satu kalimat. "Dokter bilang, kritis." Ada jeda panjang. Hening yang tidak menggigit, tapi berat. Aku duduk di sampingnya. Tidak bersentuhan. Tapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa aku tidak datang sebagai musuh.
Hujan di luar jatuh semakin kencang, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Kami hanya duduk, tiga hati yang pernah berada di rumah yang sama, kini terpisah tapi terhubung oleh sesuatu yang lebih tua dari luka, kemanusiaan. Dalam sunyi rumah sakit itu, aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikan aku hati yang lapang. Jangan biarkan dendam mengalahkan belas kasih. Tapi jangan biarkan belas kasih memadamkan harga diriku." Dan malam itu bukan tentang kembali atau pergi. Bukan tentang kalah atau menang. Malam itu adalah tentang berdiri tegak, di batas antara masa lalu yang pernah menyakitkan dan masa depan yang sedang kupilih dengan penuh kesadaran. Aku datang bukan karena aku lemah. Aku datang karena aku akhirnya kuat. Lorong rumah sakit malam itu terasa panjang dan dingin. Lampunya redup. Langkah kaki para pengunjung bergema pelan. Suara mesin infus dan monitor jantung terdengar seperti detik yang menegaskan betapa rapuhnya hidup. Aku duduk di bangku panjang di depan ruang ICU bersama Rangga dan ibu mertuaku. Tidak ada percakapan. Tidak ada perintah atau sindiran. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa jujur. Bukan lagi menjadi senjata. Rangga memegang kepalanya. Menunduk. Seolah berusaha memegang sisa keberanian yang masih ia miliki. Ibu mertua memeluk tasnya. Jemarinya gemetar halus. Wajahnya yang dulu selalu tegak kini terlihat runtuh. Tersisa hanya mata yang sembab menatap lantai tanpa fokus. Aku menatap keduanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka sebagai manusia. Bukan sebagai penghakim hidupku, bukan sebagai sumber luka, tapi sebagai keluarga yang sedang kehilangan pijakan. "Terima kasih kamu datang." Rangga akhirnya bicara, suaranya serak. Aku nggak tahu harus ngapain kalau kamu nggak datang." Aku menarik napas dalam. Ada bagian kecil di hatiku yang terketuk mendengarnya. Tapi bagian lain tetap berdiri waspada. Luka lama bukan sembuh dalam sehari. Aku datang bukan karena aku masih terikat. Jawabku pelan. Aku datang karena aku manusia. Aku tahu rasanya kehilangan orang tua. Ibu mertua menoleh pelan. Di matanya, ada keterkejutan, tapi juga pengakuan. Bukan pengakuan yang diucapkan lewat kata, melainkan lewat tatapan yang akhirnya berhenti merasa lebih tinggi dariku. Seperti ia baru sadar bahwa kesombongan yang dulu ia pegang ternyata hanya bayangan rapuh saat hidup mulai menguji dengan cara nyata. Rangga menatapku lama. Matanya merah. Aku gagal jadi suami. Din. Aku tahu. Aku diam saat seharusnya aku berdiri buat kamu. Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata itu terlalu besar untuk ditepis. Tapi terlalu terlambat untuk mengubah masa lalu. Aku menggenggam ujung jaketku, merasakan kainnya di tangan, mengingatkan bahwa sekarang aku berdiri sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Aku nggak butuh kamu merasa bersalah, Rangga. Bisikku. Aku cuma pernah minta kamu berdiri di sisiku. Hanya itu. Air mata meluncur di pipinya. Mungkin untuk seseorang yang selalu menjadi anak kesayangan, momen ini adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Dan anehnya, aku tidak merasa puas. Tidak ada euforia balas dendam. Yang ada hanya rasa penuh. Seperti akhirnya sesuatu yang selama ini menggantung diberi kesempatan untuk turun dari pundak. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius, tapi tenang. Kondisi ayah menurun. Tapi kami berusaha maksimal. Mohon doa keluarga. Aku menundukkan kepala pelan. Ya Allah, gumamku lirih. Jika ini ujian, beri kekuatan untuk menerimanya. Ibu mertua menatapku. Kali ini, bukan tatapan menilai, tapi tatapan seseorang yang baru saja menyadari arti keteguhan. Perlahan ia berkata, suaranya pelan, serak, namun tulus. Dinda, maaf. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Kata itu, maaf, bukan yang kuharapkan selama ini. Yang kubutuhkan dulu adalah penghargaan, bukan permintaan maaf. Tapi malam itu, aku merasakan beban masa lalu yang perlahan retak. Aku mengangguk kecil. Saya nggak bawa dendam, Bu. Tapi saya juga nggak mau kembali ke tempat yang bikin saya lupa menghargai diri sendiri. Ibu mertua terisak, menutup wajah. Bukan drama,
bukan manipulasi. Tangis itu datang dari tempat sedalam perut bumi, tempat di mana ego runtuh dan manusia akhirnya melihat kesalahan mereka sendiri. Aku berdiri, mendekat, lalu berkata pelan, "Bu, rumah bukan tentang dinding besar atau nama keluarga. Rumah itu tentang bagaimana kita memperlakukan orang di dalamnya." Ia berhenti menangis, menatapku, tersentak oleh kebenaran yang sebelumnya ia remehkan. Yang membuat rumah roboh bukan kurangnya kemewahan, lanjutku, tapi hilangnya hormat, cinta, dan syukur. Saat kalimat itu meluncur, aku merasa seperti sedang berbicara bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang meninggalkan luka, tapi tentang memastikan luka itu tidak menumbuhkan kebencian di hatiku. Rangga menghela napas panjang, seolah kalimat itu memukul tepat ke tempat yang sudah lama kosong dalam dirinya. "Kami pikir kamu pergi karena marah," katanya pelan. "Padahal kamu pergi karena kamu sudah terlalu lama bertahan." Aku tersenyum kecil, meski ada air bening menggenang di mataku. Kadang pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena ingin mencintai diri sendiri dulu. Keheningan kembali turun. Tapi kali ini berbeda. Hening yang tidak lagi mencekik, melainkan hening yang memberi ruang untuk hati bernafas. Aku duduk kembali. Tidak memeluk, tidak lari. Hanya hadir dengan tenang, tanpa meniadakan diri, tanpa membesarkan ego. Untuk pertama kalinya, aku duduk di antara mereka sebagai seseorang yang setara, bukan lagi figur yang harus dikecilkan agar orang lain merasa besar. Malam itu, aku tidak pulang sebagai menantu, tidak juga kembali sebagai istri. Aku hadir sebagai manusia yang telah melalui badai, dan pulang bukan untuk tenggelam lagi, melainkan untuk mengajarkan bahwa kadang kekuatan terbesar bukan berada di atas, tapi berdiri tegak meski pernah dijatuhkan. Dan pelan-pelan, di ruang tunggu rumah sakit itu, aku merasakan hatiku menghembuskan sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan melupakan nilai diriku. Aku menatap kaca besar yang memantulkan siluet kami, 3 jiwa yang sedang belajar ulang arti keluarga, bukan dari keangkuhan, tapi dari kerentanan yang akhirnya jujur. Malam itu, aku pulang dalam diriku sendiri dengan perasaan paling tenang yang pernah kurasakan. Bukan karena mereka berubah sepenuhnya. Bukan karena aku kembali. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih berdiri tanpa takut kehilangan. Dan ketika seseorang tidak lagi takut kehilangan, saat itu, mereka benar-benar telah menang. Malam berganti dini hari. Rumah sakit terasa makin sunyi, seperti dunia menahan napas menunggu keputusan hidup dan mati. Di ruang tunggu, aku masih duduk di kursi plastik yang dingin, dengan lampu neon pucat menggantung di atas kepala. Suara monitor dari Icu terdengar sayup, ritme yang mengingatkan betapa rapuhnya manusia. Ketika subuh mulai merayap, cahaya samar menyelinap melalui kaca besar lorong rumah sakit. Aku berdiri pelan, merenggangkan tubuh yang lelah. Ibu mertua tertidur setengah menunduk. Wajahnya tetap menyimpan kecemasan meski matanya terpejam. Rangga duduk bersandar di kursi, kepalanya tertunduk lemas. Namun entah sedang tidur atau hanya menutup mata untuk mengistirahatkan hati. Aku menatap keduanya, dan tanpa peringatan, ada rasa halus menyentuh dadaku. Bukan benci, bukan marah, hanya iba dan pengertian. Ini keluarga yang dulu menolakku. Tapi sekarang, di saat rapuh seperti ini, penyaring ego mereka runtuh, dan aku melihat sisi manusia yang sebenarnya. Lemah, butuh, dan tersesat. Seorang perawat mendekat. "Keluarga Pak Hadi." Ibu mertua langsung terbangun. Rangga pun membuka mata. Kami berdiri bersamaan. "Keadaannya stabil sementara," kata perawat itu. "Tapi beliau masih kritis. Mohon terus berdoa." Ada hembusan napas lega dari ibu mertua. Rangga menunduk, meletakkan kedua tangannya di wajahnya. Mungkin bersyukur, mungkin lelah. Aku menutup mata sejenak, dan dalam hati aku berkata, "Allah, kuatkan mereka." Tak lama setelah perawat pergi, ibu mertua memandangku. Kali ini, bukan tatapan tajam, bukan tatapan perintah, tapi tatapan seorang ibu yang sedang mencari tempat bersandar. "Dinda,
Suaranya lirih. Kalau kamu mau, kamu bisa pulang ke rumah. Tinggal sama kami lagi. Kita mulai dari awal. Kalimat itu menggantung di udara. Rasanya berat, melayang antara masa lalu dan masa depan. Aku menunduk, mencoba merasakan detak jantungku sendiri. Ada bagian dari diriku yang dulu mendambakan kalimat itu. Bagian yang dulu memohon diterima. Bagian yang dulu rela mengecilkan diri hanya agar dianggap layak. Tapi perempuan yang berdiri di sini sekarang, bukan perempuan yang sama. Luka-luka itu telah mengajarkanku sesuatu yang sangat mahal. Tidak semua pintu yang terbuka layak dimasuki lagi. Aku mengangkat wajah dan menatap ibu mertua perlahan. Bu, ucapku dengan suara serendah embun pagi. Aku bersyukur atas tawarannya. Tapi aku tidak bisa kembali. Rangga mengangkat kepalanya. Sorot matanya segera berubah antara harap dan takut. Dinda, kamu nggak mau mencoba lagi? Suaranya pecah, seperti seseorang yang baru benar-benar memahami kehilangan ketika ia terjadi. Aku menggeleng kecil. Bukan dengan keras kepala, tapi dengan ketegasan yang dilandasi cinta pada diri sendiri. Bukan aku tidak menghargai kalian. Tapi aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke tempat di mana aku pernah kehilangan diriku. Ibu mertua menatapku lama. Ada air yang menggantung di sudut matanya. Kami bisa berubah. Aku tersenyum lembut. Bukan sinis, bukan menang. Saya tidak ragu, Bu. Saya percaya orang bisa berubah. Tapi saya juga berhak memilih ruang yang sehat untuk hidup saya. Sunyi lagi. Tapi kali ini sunyi itu tidak tajam. Justru terasa seperti angin yang membuka tirai pelan, memberi jalan cahaya untuk masuk. Rangga mengusap wajahnya. Napasnya berat. Jadi, kita benar-benar selesai. Kalimat itu membuat dadaku sesak sejenak. Bukan karena aku menyesal. Tapi karena cinta yang pernah ada tidak akan pernah benar-benar hilang begitu saja. Namun aku tahu, cinta tidak cukup jika tidak ditemani keberanian, penghargaan, dan tekad untuk berdiri bersama. Bukan salah satu saja yang berjuang. Rangga, aku berbisik. Aku tidak pergi untuk menghukum. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Dan kalau kita memang ditakdirkan bersama, kita akan bertemu di tempat yang lebih baik. Tapi bukan di titik ini. Ia menunduk lagi. Bahunya bergetar pelan. Tidak ada tangisan keras. Hanya tangis lelaki yang terlambat mengerti arti kehilangan seseorang yang dulu selalu ada. Aku berdiri, mengambil tas kecilku, merapikan skarf di leher. Ibu mertua berdiri juga, refleks ingin meraih tanganku. Tapi ia berhenti di tengah jalan, seperti sadar bahwa jarak ini bukan dibuat untuk menyakiti, melainkan untuk menyembuhkan. Terima kasih Bu, sudah bersedia mendengar. Ucapku, semoga rumah ini kembali hangat, bukan karena siapa yang bertahan, tapi karena siapa yang akhirnya belajar menghargai. Rangga mencoba bicara lagi, tapi suaranya tercekat. Aku hanya meletakkan tangan di pundaknya pelan. Genggaman singkat, simbol bahwa aku tidak pergi dengan kemarahan. Aku pergi dengan kedewasaan. Saat berjalan keluar dari lorong itu, langkahku tidak berat, tidak ragu, tidak menoleh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya tahu bahwa cinta terbesar pertama yang harus kuberi adalah untuk diriku sendiri. Pisah bukan selalu kutukan. Kadang itu adalah pintu menuju kehidupan yang lebih jernih. Dan saat pintu otomatis rumah sakit terbuka dan angin pagi menerpa wajahku, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara baru memenuhi paru-paru dan hati yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah langit yang mulai terang, aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih kau tuntun aku hingga titik ini. Jagalah mereka yang kutinggalkan, dan tuntunlah aku dalam jalan yang kau pilihkan." Langkahku menyentuh tanah basah setelah hujan. Aroma bumi menguar. Matahari perlahan menembus mendung. Dan di momen itu aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang menanti diterima. Aku adalah perempuan yang memilih tempat di mana hatiku tidak perlu meminta izin untuk hidup. Dan perjalanan baru ini baru saja dimulai.